dulu ngambil api, baru balik lagi ke surga. Baik, tapi dalam fenomena yang terjadi pada anak-anak kita, Bapak Ibu, bukan hanya hal itu menunjukkan gambaran betapa lemahnya mereka. Ya. Dan inilah yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surat Maryam ayat ke-50. Satu fakta empiris yang tidak bisa kita pungkiri dari hancurnya generasi umat Islam hari ini. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa tabau syahawat. Maka menggantikan setelah generasi-generasi terbaik, generasi-generasi salafus saleh adalah generasi yang buruk. Ciri keburukan mereka adaa'us shalah wa tabau syahawat, menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Adalah sesuatu yang pasti relevansi korelasinya pas, artinya berbanding terbalik. Ketika salat ditinggalkan maka maksiat digemari. Kenapa indikasi harus sholat? Karena sholat merupakan parameter benar tidaknya syahadat seseorang. Kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Karena sholat menjadi ukuran benar tidaknya syahadat seseorang. Ketika sholatnya benar, maka benarlah syahadat seseorang. Ketika sholatnya baik, benar, maka benarlah tauhidnya. Karena sholat merupakan konfigurasi dasar tauhid secara hakikat, secara garis besar, di mana setiap gerakan sholat merupakan konfigurasi dasar tauhid, mulai dari takbiratul ihram, ruku, sujud, salam, semua itu mensiratkan makna tauhid. Dan sholat merupakan ukuran benar tidaknya tauhid seseorang secara individual. Adapun ukuran tauhid manusia secara umum adalah ibadah haji dan umrah. Itu ukuran ibadah tauhid manusia, parameter tauhid manusia secara komunal. Nah, musuh-musuh Islam ingin menghancurkan tauhid kita. Dengan pandemi COVID-19 mereka berhasil menghancurkan tauhid kita. Bukan hanya tauhid rububiyah kita saja yang hilang. Takut orang sama virus yang enggak mereka lihat, sementara sama Allah mereka tidak takut. Sehingga masjid mereka tinggalkan, mall lebih mereka pilih ketimbang masjid. Betul? Takutnya mereka kehilangan dunia, tapi tidak takut mereka kehilangan tauhid. Lihat saja, gara-gara pandemi masjid kosong. Ya, ibadah haji, ibadah umrah pun ditutup. Kami dapat informasi sampai bulan Maret nanti ibadah umrah ditutup sampai ibadah haji lagi. Ya, ini sesuatu yang kami tidak setuju dengan kebijakan Arab Saudi. Ya, kalah kita sama COVID-19. Padahal rumah masjid ini rumah Allah, Bapak Ibu. Dan kita datang ke masjid ini setelah kita dalam bertoharoh terlebih dahulu kan. Kita membersihkan diri. Apalagi tanah suci, Bapak Ibu. Mekah, kenapa ditanakan tanah haram? Karena lurus dengan arus Allah. Di dalam kitab Ar-Ra'isul Majalis, Syekh As-Sa'dabi rahimahullah menukilkan satu hadis qudsi di mana Allah berfirman kepada Nabi Adam. Ini perintah pertama kali Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Atau ada di dalam kitab Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin karya Syekh Syamim bin Abdullah Al-Maghluz hafizahullah. Ya Adam, ini ladaya baitun bi baqatil mubarakah allati yusawi arsyihada, allati tusawi arsyihada. Hei Adam, aku punya satu rumah di tanah yang aku berkahi Bakkah. Lurus Ka'bahku itu dengan arsku. Jadi kenapa kita sholat menghadap kepada ars Allah? Menghadap ke Ka'bah? Karena Ka'bah lurus dengan ars Allah menurut hadis qudsi ini. Berangkat dari hadis qudsi ini. Artinya sucinya ars Allah hadir di tanah Mekah, di Masjidil Haram. Maka ditanakan al-haram. Haram kita mengotorinya dengan kata-kata kotor. Haram kita mengotori kesuciannya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Maka sholat di sana 100.000 kali lebih baik daripada sholat dimanapun, karena langsung pada porosnya. Saya butuh 2 jam untuk membahas filosofi sholat, ibadah haji dan rukun Islam, kaitannya dengan bencana alam. Bencana alam akan terjadi, kata Rasulullah, kiamat akan terjadi ketika masjid-masjid kosong dan banyak gempa bumi di mana-mana. Apakah hubungan masjid kosong dengan gempa bumi? Ada, terkait dengan energi tauhid umat manusia. Nah, tapi saya butuh 2 jam Bapak Ibu untuk membahas tentang energi tauhid ini. Bagaimana kita bisa memahaminya dengan kaitan sholat dan ibadah haji. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Maka dari itu hendaklah sebagai orang tua kita khawatir terhadap nasib dan masa depan anak-anak kita. Ya, khawatir dengan kelemahan mereka. Lemah akidah mereka, lemah pola fikir mereka, lemah fisik mereka.
Beginilah cara musuh-musuh Islam menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan generasi mudanya. Nah, yang harus kita pahami, dan ini mungkin kita menjadi perlindungan buat kita, firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 9. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yashhadu alladziina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, khafu 'alaihim wa yattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida." Wa yashhadu, hendaklah takut dan hendaklah takut alladzina law taraku, alladzina orang-orang law taraku, sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyyatan di'afa, generasi-generasi yang lemah akidahnya, lemah pikirnya, lemah mentalnya, buruk akhlaknya, lemah pula fisiknya. Kalau seperti itu, apa yang kita harapkan mereka untuk meneruskan nama baik kita sebagai orang tuanya? Apa yang kita harapkan dari mereka ketika kita menimpakan amanah untuk membangun negeri? Tidak ada, Bapak Ibu. Ini satu contoh kasus yang mesti jadi pelajaran besar buat kita, perhatian kita sebagai orang tua. Saya tidak bermaksud menampilkan aib mereka, tidak. Tapi ini cermin bagi kita, bagaimana kegagalan kita dalam mendidik generasi muda. Mereka Muslim, tapi mereka tidak tahu dengan Islam sendiri, agama mereka. Anak-anak ini satu survei di lapangan. Anak-anak kita ditanya tentang rukun Islam. Ada berapa rukun Islam, dan coba sebutkan. Jawaban mereka ini. Bagaimana Islam akan mewujud menjadi pola pikir mereka, cara mereka berucap, cara mereka berbuat, beramal. Sementara untuk memahaminya pun tidak. Bahkan tidak bisa membedakan mana rukun Islam, mana rukun iman. Itu hanya konseptual, satu hal yang paling mendasar bagi anak-anak kita. Tapi mereka tidak tahu. Ini Bapak sekalian, tantangan yang luar biasa. Hingga pada akhirnya mereka tidak bisa membedakan hak dan batil, tidak bisa memberikan mana maksiat, mana hijab, mana aurat. Maka hilanglah muruah umat Islam, hilanglah kemuliaan mereka di mata umat manusia. Dan ini yang pada akhirnya terjadi, Bapak Ibu. Ini saya tulis. Saya dulu mengajar di sebuah sekolah, mulai dari sekolah itu berdiri sampai besar. Dari honorer menjadi wakil kepala sekolah, Bapak Ibu. 11 tahun saya mengajar, jenuh saya dengan sistem pendidikan nasional yang orientasinya hedonis, materialis, dunia minded, sehingga nilai-nilai agama ini nyaris termarginalisasi atau tersudutkan. Bahkan pelajaran agama sekarang mau dikurangi, bahkan dihilangkan. Nah, inilah pada akhirnya generasi muda kita seperti ini di sekolah, Bapak Ibu. Ini hanya contoh kasus saja yang menjadi tugas besar kita sebagai orang tua. Kekuatan kita itu adalah generasi muda. Maka mereka serang generasi mudanya. Maka mengalirlah arus-arus kemaksiatan, arus-arus kekufuran kepada generasi muda kita. Di saat yang sama, generasi muda kita menelan bulat-bulat apa yang datang dari barat. Tanpa daya saring iman dan Islam, mereka telan bulat-bulat budaya barat, hingga akhirnya hancurlah generasi muda kita. Ini pada akhirnya sesuatu yang kita takutkan pun terjadi pada generasi muda kita. Bapak Ibu, kita muhasabah, kita reorientasi kembali pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Sudah seberapa berhasilkah kita? Dan ini parameternya barangkali. Lewat inilah Bapak Ibu, anak-anak kita dihancurkan. Ya, industri komunikasi, internetisasi. Dan ini merupakan isyarat kiamat telah dekat. Lupakah kita kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, ada di dalam kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asratu Sa'ah, karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad dari Syam, Palestina. Atau di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda 3 kali, "Ala inna min asrati sa'ah." Ingatlah dari tanda kiamat telah dekat kejadiannya pada kalian. Anturfal asrar wa tudwal akhyar. Orang-orang terburuk di muka bumi muncul memimpin dunia. Wa tudwal akhyar, dan manusia-manusia terbaik pilihan umat disingkirkan. Sudah terjadi belum? Di mana Bapak Ibu? Di luar negeri, saudara. Di negeri entah berantah. Di negeri autopilot. Bilang Indonesia nanti ditangkap ya. Di negeri 62. Banyak mereka
mereka yang baik, banyak mereka yang ahli. Tidak kurang kita profesor-profesor yang pakar dalam bidang-bidang mereka masing-masing, dunia pendidikan, hukum, politik, ekonomi dan sebagainya. Tapi mereka tidak punya akses untuk memimpin dan mensejahterakan bangsa, memuliakan bangsa. Tapi kalangan yang buruk yang muncul memimpin dunia. Itu tanda kiamat telah dekat. Antur fa'al asrar wa tudu al akhyar. Orang-orang buruk memimpin dunia dan disingkirkannya orang-orang baik pilihan umat.